pembelajaran daring bukan sekedar fase, melainkan suatu fondasi pendidikan untuk di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta salam sejahtera bagi kita semua. Para hadirin yang saya hormati, para dewan juri yang berintegrasi, dan juga para rekan berpikir kritis yang saya hormati. Berdirinya saya di sini sebagai dari tim pemerintah mendukung mosi debat kali ini, yaitu Dewan ini mendukung peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring. Pertama-tama, sebelum saya masuk mengapa saya mendukung mosi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dania Rahma Badia dari SMA Negeri 92 Jakarta. Lanjut, mengapa saya mendukung mosi debat kali ini? Karena saya yakin bahwa peralihan permanen pendidikan tersier atau pendidikan tinggi ke format daring mampu menjadi solusi untuk jangka panjang untuk masa depan yang lebih relevan di zaman yang serba digital ini, karena dapat membuka akses yang lebih luas. Kemudian sebelum saya menguraikan argumentasi saya, izinkan saya memperjelas terlebih dahulu definisinya. Pertama, peralihan permanen dalam pendidikan itu berarti mengacu kepada perubahan sistem pendidikan yang terjadi secara berkelanjutan dan tidak bersifat hanya sementara. Peralihan ini dapat mencakup perubahan kurikulum, perubahan pada metode pengajaran, serta perubahan pada penggunaan teknologi, dan juga perubahan pada struktur lembaga pendidikan. Kemudian, apa itu format daring? Format daring mengacu pada segala jenis komunikasi atau segala jenis aktivitas yang dilakukan melalui internet atau jaringan komputer, yang dimana ini mencakup berbagai bentuk seperti pesan teks, konferensi video, serta pembelajaran online. Kemudian, pendidikan tersier adalah jenjang pendidikan yang dimana setelah pendidikan SMA, SMK, atau sederajat seperti contohnya universitas, institut, politeknik, akademi, dan sekolah tinggi. Maka dari itu saya meyakini bahwasanya perubahan ini dapat membawa dampak serta manfaat yang baik. Dengan demikian fokus debat kali ini bukanlah bagaimana cara peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring, melainkan dampak positif yang akan terjadi jika benar-benar terrealisasikan peralihan ini, peralihan ini terrealisasikan. Maka izinkan saya menguraikan argumentasi saya. Pertama, dengan adanya digitalisasi berupa format daring dalam pembelajaran dan pendidikan, maka akan memberikan dampak yang merata dalam akses pendidikan, yang dimana hal ini memberikan efisiensi yang memudahkan dan mempercepat kita dalam proses pembelajaran, serta materi terbaru yang tersebar luas secara merata, yang dimana dalam UUD pasal 31 ayat 1 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Maka akan menjadi semua orang, baik siswa maupun mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, dapat mengakses materi pelajaran yang sama tanpa harus datang ke sekolah. Kedua, proses untuk mendapatkan informasi dan pembelajaran akan lebih mudah dari yang kita semua ketahui, bahwa di seluruh wilayah di Indonesia ini masih banyak sekali orang-orang yang ingin menempuh pendidikan tersier atau pendidikan tinggi, tetapi tidak dapat terrealisasikan. Mengapa? Karena terkendala tidak adanya biaya untuk merantau, untuk transportasi, dan ketidakmampuan untuk membayar UKT, yang dimana itu berarti biaya hidupnya yang tinggi. Maka dari itu, dengan adanya format daring, maka akan memudahkan mendapat informasi dan proses belajar mengajar, dan juga meminimalisasi biaya yang dikeluarkan. Nah, karena ternyata hal ini juga dapat berdampak baik bagi tim universitasnya, di mana biaya pengelolaan gedung dan fasilitas fisik bisa dioptimalkan sehingga biaya operasional lebih ringan. Kemudian, hal ini juga saya akan menegaskan kembali kepada para mahasiswa. Kemudian hal ini juga akan membuat para mahasiswa lebih siap untuk menghadapi tantangan-tantangan yang terdapat di dalam dunia kerja, yang dimana saya tegaskan kembali, di zaman globalisasi ini semuanya berbasis digital. Berarti dapat disimpulkan bahwasannya jika peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring benar-benar diterapkan, maka sistem pendidikan akan lebih efisien serta lebih fleksibel. Dengan seluruh rencana yang matang dan juga tindakan yang tepat serta dukungan di bidang infrastruktur oleh pemerintah, maka peralihan ini bisa menjadi solusi jangka panjang bagi sistem pendidikan Indonesia di masa depan. Kemudian, seperti yang saya katakan di awal, yang berarti pembelajaran daring bukan sekedar fase, melainkan fondasi pendidikan untuk masa depan. Seperti yang saya katakan, berarti ini menjadi bagian penting dari sistem pendidikan modern di zaman serba digital dan globalisasi ini.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.